Baik, selamat pagi, selamat Sabat kembali, selamat hari Sabat untuk semuanya. Saya harap bahwa Anda memiliki sedikit istirahat yang baik bagi mereka yang bergabung dengan kami untuk sekolah Sabat. Dan bagi yang baru pertama kali datang hari ini, selamat hari Sabat untuk kalian semua. Dan Tuhan memberkati Anda. Saya harap bahwa Anda memiliki hari Sabat yang luar biasa sejauh ini. Dan saya berharap bahwa Tuhan menyertai Anda dan memberkati Anda semua di luar sana. Saya menantikan suatu hari, semoga bertemu Anda semua secara langsung. Dan, sangat berbeda untuk berbicara dengan kamera. Dan, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kehadiran online yang kita miliki. Dan saya melihat banyak khotbah online saat ini. Dan, Anda tahu, saya yakin bahwa kita memiliki banyak khotbah yang didengarkan dan dapat bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi tentunya, pada saat ini, kita tanpa alasan, untuk tetap bisa mempelajari dan menggali firman Tuhan lebih dalam. Jadi, terima kasih telah bergabung dengan kami pagi ini, dan saya harap Anda memiliki hari Sabat yang indah sejauh ini. Dan seperti biasa, kita hanya memiliki beberapa hal khusus yang perlu kita lalui untuk kebaktian. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang karena masih mendukung gereja kami di Dah dan Sah. Dan karena masih setia memberikan kembali persepuluhan dan persembahan Anda, dan Tuhan itu baik. Dan saya berdoa semoga berkat yang Anda berikan akan kembali kepada Anda juga, dan Tuhan akan terus menopang kita masing-masing. Dan bagi yang tidak mampu memberi, mari terus setia agar minggu depan bisa memberi kembali. Dan jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mentransfer dana ke gereja kami, Anda bisa melihatnya di chat Sah dan Dah. Saya percaya semua detail akan diposting di sana. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak dari Anda, jika tidak semua dari Anda, masih setia untuk mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan dan juga keperdendaharaannya saat ini. Saya tahu ini adalah masa sulit yang kita lalui, kita hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pasti ada hikmahnya dalam semua yang telah terjadi dan semua pujian yang telah saya bagikan seperti ini. Membuat saya berpikir dan merenung serta bertanya-tanya tentang Tuhan dan kebaikannya kepada kita selama ini, pasti Tuhan menyertai kita. Demikian juga, tolong bagikan pujian Anda pada obrolan yang kita miliki di sini, jika bukan Dah dan Sah, mari berbagi di chat grup. Mengobrol di WhatsApp di sana, dan mari saling menguatkan satu sama lain. Saya punya pujian lain untuk dibagikan. Dan, pujian itu adalah sesuatu yang saya pikir telah saya bagikan sebelumnya. Saya tidak ingat, sudah cukup banyak sesi yang kami lakukan bersama secara online, tetapi, saya memuji Tuhan atas kesempatan untuk dapat melatih toilet training putra bungsu saya. Dan istri saya sangat baik dan luar biasa. Sabar dengan dia, dan, dia gagal beberapa kali. Tapi, Anda tahu, istri saya sangat sabar dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Dan tadi malam ketika mereka pergi tidur, istri saya tertidur saat menidurkan mereka. Dan saya pikir, ini juga terjadi pada banyak ibu, tapi, dia lupa memakaikan popok, kepada Simon, putra bungsu saya. Dan, dia tidak buang air kecil dan dia datang berlari pada pukul 2 pagi, mengatakan dia perlu ke toilet. Jadi, saya hanya memuji Tuhan bahwa, dia, bisa dilatih, toilet training, untuk sebagian besar. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan telah baik. Jadi selalu ada berkat, terutama selama lockdown ini. Saya tahu bahwa Tuhan telah berbelas kasih kepada kita semua. Jadi, jika Anda memiliki permintaan doa, silakan posting di sana atau kirim pesan pribadi ke saya. Saya pasti akan berdoa untuk setiap permintaan doa yang dikirimkan kepada saya. Anda memegang perkataan saya, jadi saya hanya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini juga untuk belajar bersama lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi ini. Kita akan masuk kepada firman-Nya, jadi mari kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu bersama lagi. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami selama seminggu terakhir ini. Terima kasih atas banyak berkat-Mu. Tetapi menurut saya terkadang kita bahkan mengabaikannya. Bantu kami untuk mengingat dan menuliskan berkat-berkat ini sehingga kami dapat diingatkan betapa baiknya Engkau kepada kami. Oh Tuhan, dan terima kasih Bapa untuk kesempatan sekarang yang kita miliki untuk belajar bersama. Semoga Engkau bersama kami, membimbing kami, memimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan melihat 144.000. Anda tahu, ini adalah pelajaran yang sangat khusus yang kami miliki di sini dan ada banyak hal untuk dipelajari mengenai hal ini. Saya tidak tahu apakah kita bisa membahas semua detail yang kita butuhkan dalam 1 jam singkat. Tetapi, kami akan melakukan yang terbaik dan kita akan melihat kemana pelajaran ini membawa kita. Tetapi, kita benar-benar mendapatkan pandangan pertama ini tentang 144.000 dalam kitab Wahyu. Kita benar-benar tidak melihatnya disebutkan di kitab lain. Namun,
kita melihat hayalan dan ilustrasi mereka di seluruh kitab suci. Mereka benar-benar ada dan lengkap dari Kejadian sampai ke Wahyu, tetapi dalam kitab Wahyu lah kelompok khusus ini disebutkan. Mari kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal 7, mulai dari ayat 1. Wahyu pasal 7, ayat 1, Alkitab mengatakan ini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kita sebenarnya telah mempelajari sampai Wahyu 7 ayat 3 sebelumnya, ketika kita melihat dalam salah satu khotbah saya. Yang saya bagikan beberapa minggu sebelumnya, saya ada tautannya di akhir pesan, tetapi, siapa yang akan mampu berdiri? Kita telah mempelajari Wahyu 7, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan kita telah melihat meterai Tuhan secara singkat. Kita telah melihat apa yang dilambangkan oleh angin-angin dan benar-benar akan tiba pada saat penutupan pintu kasihan, di mana angin perselisihan akan ditiup ke atas bumi. Dan pekerjaan penghakiman selesai. Yesus masih berada di bait suci surgawi sebagai perantara bagi umatnya. Tetapi ketika angin itu bertiup ke bumi, maka jumlah ini akan dibuat. Ini adalah 144.000. Dan ini adalah masa kesusahan berbicara mengenai 7 malapetaka terakhir, dan 144.000 adalah orang-orang yang mampu bertahan melewati masa ini. Lihat, kita melihat mereka lagi dalam Wahyu pasal 14. Mari kita buka Alkitab, di Wahyu pasal 14 ayat 1. Wahyu pasal 14 ayat 1. Alkitab berkata, dan aku melihat, sesungguhnya, Anak Domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. 144.000 berdiri bersama Yesus di Gunung Sion. Mereka telah menang. Mereka telah mengalahkan. Jadi siapa 144.000 ini? Pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah mereka literal atau lambang? Itu benar-benar pertanyaan utama yang banyak orang tanyakan. Tetapi saya menemukan bahwa kadang-kadang ketika orang mengatakan satu jawaban, adalah karena mereka salah memahami latar belakang 144.000. Tapi izinkan saya memberikan pendapat saya, karena sebenarnya itu tidak terlalu penting. Saya tidak menyebut ini sesuatu yang sangat perlu dipahami. Anda tahu, kita tidak membutuhkan dugaan tentang siapa yang akan menjadi 144.000. Kita serahkan itu di tangan Tuhan saja, tapi, apakah itu literal atau lambang? Izinkan saya tunjukkan kutipan yang diambil dari Early Writings, halaman 14, paragraf 1. Ini yang Ellen White katakan, orang-orang saleh yang hidup, yang banyaknya 144.000 itu, mengetahui dan mengerti akan suara itu. Sedangkan orang-orang jahat mengira itu adalah bunyi guruh dan gempa bumi. Teman-teman, ketika Anda lihat di sana, 144.000 jumlahnya. Dengar, ketika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki 30 anak jumlahnya, Anda tidak berpikir, apakah itu literal atau spiritual? Sangat jelas bahwa itu literal. Jadi saya percaya bahwa angka ini adalah literal, secara harafiah adalah 144.000. Dengar, ini tidak mengacu pada hanya 144.000 yang akan diselamatkan. 144.000 adalah kelompok orang yang sangat istimewa. Baiklah, tapi mereka bukan satu-satunya kelompok yang diselamatkan. Dan kita akan membahas ini dan kita akan melihat ini, tapi lihat, jumlah yang dimeteraikan adalah 144.000. Itu 12.000 dari setiap 12 suku yang disebutkan dalam Wahyu pasal 7. Tetapi Anda harus kembali ke sana, Wahyu 7, mari kita buka Alkitab kita ke sana, tentunya. Karena pada akhir penomoran 12 suku, yaitu 12.000 kali 12 adalah 144.000. Anda tahu, kata orang, tentu saja itu hanya lambang karena ini bukan 12 suku secara harafiah. Ya, saya setuju dengan itu.
Tapi Ellen White mengatakan dia melihat 144.000 jumlahnya. Tapi yang saya ingin Anda lihat adalah gambar yang kita lihat setelah ini. Mari kita buka Alkitab kita ke Wahyu pasal 7, dan mari kita lihat ayat 9, Wahyu pasal 7 ayat 9. Alkitab berkata, "Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Teman-teman, apa kelompok ini? Ini jelas bukan 144.000. Ini adalah kumpulan besar, yang tidak dapat dihitung oleh siapapun. 144.000 adalah angka, tetapi kumpulan besar ini di sini, tidak ada yang bisa menghitungnya. Dan mereka juga diselamatkan. Ya, siapa yang menjadi bagian dari grup ini? Adam, Hawa, Habel, Henoh, bukan. Kumpulan besar adalah orang-orang yang hidup sejak berabad-abad lalu, dan mereka mati. Ya, Henoh adalah bagian dari kelompok ini, meskipun ia diangkat langsung ke surga, dan Elia juga. Mereka adalah bagian dari kumpulan besar ini. Dan ini adalah dari semua orang, bahasa, bangsa-bangsa. Mereka semua mengatakan mereka naik ke surga, sama seperti 144.000. Tapi apa 144.000 itu? Apa yang istimewa dari mereka? Mereka seperti pasukan elit khusus Tuhan yang akan hidup di akhir zaman, seperti pasukan Gideon. Ketika Tuhan berkata, "Lihat, 30.000 terlalu banyak." Dan dia menguranginya sampai berapa? Sampai 300 orang. Itu adalah kekuatan elit. Itu adalah sekelompok orang yang istimewa. Dan dia pergi berperang dengan hanya 300 orang. Dan Tuhan juga akan memiliki kelompok elit kecil khusus pada akhir zaman, itu disebut umat yang sisa dari yang umat yang sisa. Dan di sana, akan ada para martir. Akan ada para martir selama waktu di akhir zaman, tetapi 144.000, mereka sangat istimewa. Mereka sangat istimewa, dan kita akan melihat ini, oke. Tetapi ada banyak orang yang juga akan diselamatkan. Banyak orang berpikir bahwa ketika Anda memikirkan 144.000 sebagai angka literal, Anda berpikir, banyak orang berpikir bahwa saya pikir hanya 144.000 yang akan diselamatkan. Itu tidak benar, itu hanya kesalahpahaman Anda tentang apa yang Anda pikirkan mengenai 144.000. Jadi ingatlah, dua kelompok. 144.000 dalam Wahyu 7 dan juga, kumpulan besar, dua kelompok, terpisah, berbeda, yang satu dapat dihitung dan satu lagi tidak dapat dihitung. Oke. Tapi mari kita lanjutkan, tentunya. Jadi lihat, apa yang istimewa dari kelompok ini? 144.000 ini. Mari kita buka kembali Alkitab kita ke Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14, dan sekarang kita akan membaca ayat 4. Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. Jadi 144.000, itu disebut korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba. Apakah kamu melihat itu? Jadi kita melihat bahwa di bagian akhir dari ayat 4. Dan lihat, apa yang dimaksud dengan korban-korban sulung? Mereka adalah yang pertama matang. Oke, mereka yang pertama matang, bukan? Buah yang matang terlebih dahulu dan menjadi dewasa penuh, dengan segala manisnya dan segala sesuatunya. Dan siap untuk dipetik. Buah pertama, itulah yang menjadi matang terlebih dahulu. Jadi 144.000. Meskipun mereka ada di akhir zaman, Alkitab mengatakan bahwa mereka benar-benar buah sulung. Sekarang lihat, siapa lagi yang juga disebut buah sulung dalam Alkitab? Mari kita pergi ke 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita ke sana. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi siapa lagi yang disebut buah pertama? Yesus Kristus. Dia juga adalah buah sulung.
Dia benar-benar buah yang pertama dari segala buah pertama. Dia adalah buah pertama yang sepenuhnya dewasa. Dia adalah buah pertama yang benar-benar matang. Dalam Ibrani, dia adalah anak tunggal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Alkitab mengatakan, dia adalah anak tunggal, bukan? Tapi kemudian, dalam Ibrani 1, dia adalah anak tunggal pertama, dia adalah buah yang pertama dari segala buah pertama. Dan yang kedua adalah 144.000. Mereka sama seperti Yesus, hampir dalam semua hal. Grup ini adalah grup pertama yang sepenuhnya benar. Apa artinya itu? Mereka adalah orang-orang pertama, yang dapat menghayati terang Injil sepenuhnya. Mereka adalah orang-orang pertama yang sepenuhnya membela karakter Tuhan. Apakah Anda melihat itu? Mereka adalah yang pertama matang sepenuhnya. Lihat, Adam, dia tidak memiliki terang Injil yang bersinar di jalannya. Abraham juga tidak. Maksudku, pria ini punya 2 istri. Lihatlah Yakub, dia punya 2 istri dan 2 selir kan? Begitulah cara Anda mendapatkan 13 anak. Jadi mereka tidak memiliki cahaya Injil yang sepenuhnya menyinari jalan mereka, sepanjang perjalanan mereka dalam perjanjian lama. Tetapi hari ini di saat kita hidup di tahun 2020, kita memiliki terang penuh Injil yang menyinari kita. Kita, ya, dalam arti tertentu, kita masih melihat melalui kaca dengan gelap, tetapi, apapun yang telah terungkap sudah cukup. Cukuplah bagi kita untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah pergi dan memberitakannya ke seluruh dunia. Anda melihatnya? Jadi kita hidup dalam dispensasi Injil di mana cahaya bersinar paling terang. Oke, dan di sini kita harus mengambil catatan yang sangat penting dan pelajaran penting. Mengapa? Beberapa orang suka kembali dan menunjuk Abraham dan kesalahan yang dia lakukan, dia berbohong. Dan kita seringkali menunjukkan, oh, lihat, dia punya 2 istri dan Anda tahu, dia melakukan ini dan dia melakukan itu. Kita seringkali kembali dan menunjukkan kesalahan mereka yang hidup sebelum kita dalam kitab suci. Tapi Anda harus ingat teman-teman, mereka tidak memiliki terang Injil yang bersinar di jalan mereka saat itu. Tapi hari ini kita mempunyainya. Jadi mari kita jangan berdalih atas dosa kita dan berkata, Abraham juga melakukannya dan dia sebut bapa orang beriman. Ya dia, tapi dia hidup sesuai dengan semua yang dia tahu, Anda melihatnya? Dan saya tidak mengatakan bahwa kita akan menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Saya tidak berpikir, saya menyebarkan kebenaran dengan perbuatan, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. 144.000 akan menjadi buah pertama, yang akan percaya sepenuhnya pada dispensasi Injil saat ini. Ya, itulah yang membuat mereka menjadi buah pertama. Mereka persis seperti Kristus. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apakah Anda melihatnya? Lihat, mari kita lanjutkan Wahyu 14. Mari kita buka Alkitab kita ke Wahyu 14, kita membaca ayat 4, mereka adalah buah pertama. Tapi kemudian lihat apa yang Alkitab katakan. Wahyu pasal 14 dan sekarang ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela, di hadapan tahta Allah. Bahkan apa yang mereka katakan adalah sempurna. Tidak ada tipu muslihat di mulut mereka. Mereka tidak bercela, di hadapan tahta Allah, mereka tidak berdosa dalam hidup mereka, teman-teman. Dan mereka hidup sepenuhnya sesuai dengan terang Injil. Kata tidak bercela, berarti tanpa cacat, tidak bercacat. Secara moral tidak bercacat. Oke, jadi bagi mereka yang bertanya-tanya, apa cita-cita Tuhan untuk anak-anaknya? Anda menemukannya di sini. Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi. Adalah sempurna, jadilah sempurna. Anda membaca seluruh kitab suci, Anda menemukannya di mana-mana. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman, Anda akan menemukannya di mana-mana. Standar Tuhan selalu sama. Itu tidak berubah. Dia tidak pernah menurunkan standarnya, ketika dia mati di kayu salib. Dia tetap konsisten kalau tidak dia tidak perlu berubah. Dia tidak harus mati, lebih tepatnya, yang harus dia lakukan hanyalah menurunkan standarnya. Jadi semua orang bisa masuk surga. Anda lihat itu, tapi lihat, kita seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari Tuhan. Itulah alasan mengapa dia mengorbankan hidupnya kalau tidak akan sia-sia. Jadi 144.000, berdiri di hadapan tahta Allah tanpa cacat. Dan Anda tahu, apa yang sangat menarik? Kata tanpa cela ini hanya ditemukan 7 kali dalam bahasa Yunani.
Dalam Perjanjian Baru, hanya 7 kali. Ini salah satunya, Wahyu 14 ayat 5. Saya ingin membaca 6 ayat lainnya dan Anda tahu, Anda akan melihat sesuatu yang sangat menarik. Pertama-tama mari kita buka Alkitab ke Efesus pasal 1 ayat 4. Inilah contoh kedua yang kita lihat. Kata, sempurna, itu bukan kata yang sama, tetapi itu adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Itu adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani, tanpa cela, tak bercacat. Keinginan Tuhan bagi kita sejak awal dunia dijadikan, adalah menjadi kudus dan tanpa cela. Sekarang mari kita pergi ke Efesus 5 ayat 27. Efesus pasal 5 ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita di sana. Efesus pasal 5 ayat 27. Alkitab mengatakan ini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kata tidak bercela adalah kata Yunani yang sama. Oke, apa yang kita temukan sejauh ini? Tuhan ingin gerejanya tidak bercela. Tuhan memilih kita dari awal dunia untuk tak bercacat. Kolose pasal 1 ayat 22, Kolose pasal 1 ayat 22. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kata tak bercela sama dengan tak bercacat. Oke, kata Yunani yang sama. Jadi Dia ingin menempatkan kita yang kudus dan tidak bercela. Dan kemudian, Yudas pasal 1. Jadi ini adalah ayat keempat kita. Meskipun 5 contoh, termasuk Wahyu 14. Ini adalah yang keempat yang kita lihat sekarang, Yudas pasal 1 ayat 24. Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Teman-teman, alasan mengapa saya melihat 4 ayat ini sehubungan dengan Wahyu 14, menjadikannya 5 ayat. Ini adalah 5 contoh pertama yang saya ingin Anda lihat. Mengandung kata Yunani ini yang terhubung dalam Wahyu 14 dengan kata, tidak bercela. Ini setiap kali mengacu pada kita. Tuhan ingin supaya kita tidak bercela, tanpa kesalahan, tanpa cacat, tidak tercela. Saya pikir itu cukup jelas, tentunya. Mari kita tidak mencoba untuk melakukan, saya telah melihat Yesus dan membaca ke dalam pikiran kita sendiri tentang apa yang kita pikir sempurna. Konkordansinya sangat jelas, secara moral lurus, secara moral tanpa cela. Oke, jadi Tuhan, Dia ingin supaya kita sempurna. Dialah yang akan membuat kita seperti itu. Tapi mari kita lihat 2 kata Yunani lainnya yang dihubungkan di sini dengan kata yang sama. Tidak bercela, tanpa cacat. Mari kita pergi ke Ibrani pasal 9 ayat 14. Lihat ini, Ibrani pasal 9 ayat 14. Alkitab mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Anda lihat kata, without spot, tak bercacat, itu adalah kata Yunani yang sama. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Siapa yang tak bercacat? Itu adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat. Jadi dalam ayat ini, kata tidak bercela, tak bercacat. Mengacu pada siapa? Bukan pada kita kali ini, tapi kepada Yesus. Mari kita juga pergi ke 1 Petrus pasal 1 ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kata tak bernoda, bukan tak bercacat, kali ini. Kata tak bernoda adalah kata Yunani yang sama yang disebutkan dalam Wahyu 14 ayat 5. Dan sekali lagi, ayat ini berbicara tentang Yesus. Jadi dari 7 ayat, 5 diantaranya mengacu pada umat Allah, orang-orang kudus. 2 lainnya mengacu pada Yesus Kristus. Dan ini adalah aplikasi yang sangat sederhana, teman-teman. Kita adalah buah sulung. Yesus adalah buah sulung. Seberapa tidak tercelanya, seberapa sempurnanya haruskah kita?
Sesempurna Yesus Kristus. Lebih tinggi dari pikiran manusia tertinggi yang dapat dicapai, adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Ini adalah standar yang sangat tinggi, teman-teman. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan kekuatan Anda sendiri. Saya tidak mengajarkan beberapa ideologi, berpikir bahwa Anda dapat menjadi sempurna sendiri. Tidak teman-teman, poin saya adalah ini, Anda harus menjadi seperti Kristus dalam segala hal. Jika Anda ingin menjadi bagian dari 144.000, apakah Anda memahami saya? Kelompok ini akan hidup sesuai dengan terang penuh dari dispensasi Injil, dan mereka akan menjadi sama sempurnanya seperti Kristus. Sejauh mana Kristus yang sempurna? Dia ingin kita menjadi sempurna juga. Jadi lihat, sebelum Anda berpikir saya sedang berbicara tentang Holy Flesh atau kebenaran melalui perbuatan, saya belum memberitahu Anda caranya. Saya telah memberi Anda sedikit petunjuk. Kita harus melakukannya melalui Yesus. Tetapi standarnya sangat jelas. 144.000 dalam Wahyu 14 ayat 5, mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Dan mereka tanpa cacat. Mereka sempurna. Jadi ketika Anda berdiri di hadapan tahta Allah, apa artinya itu? Tuhanlah yang telah menghakimimu. Dialah yang telah menyelidiki hidupmu, dan menyatakannya seperti itu. Dia berkata, Anda tak bercacat. Bukan teman Anda, bukan pendeta Anda, bukan siapapun di bumi ini, tetapi Tuhan sendiri. Dia yang menyatakan. Itu seperti bagaimana dia menyatakannya kepada setan tentang Ayub. Ayub itu sempurna. Itulah yang dia katakan tentang Ayub. Jadi Ayub adalah contoh, representasi dari 144.000. Apakah Anda melihatnya? Jadi kita melihat angka-angka 144.000 ini di seluruh kitab suci. Meskipun tidak disebutkan, tapi saya ingin membawa Anda ke ruang tahta Tuhan dalam Wahyu, karena 144.000 berdiri di hadapan tahta Tuhan. Oke. Itulah yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 5. Tapi sekarang mari kita kembali sedikit lebih awal. Mari kita kembali ke Wahyu pasal 4, ayat 2 dan 3. Wahyu pasal 4, ayat 2 dan 3. 144.000, mereka berdiri di hadapan tahta Tuhan. Tuhan telah menyelidiki kehidupan mereka, dari atas ke bawah, ke hal-hal rahasia, untuk semua yang baik, semuanya. Dia tidak melewatkan siapapun tanpa terselidiki. Tapi mari kita kembali ke Wahyu 4, sekarang, ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi di sini kita melihat ruang tahta Tuhan, dan kita melihat 4 binatang. Kita melihat malaikat, kita melihat para penatua. Tetapi sekarang, mari maju lebih cepat ke pasal 5. Ini lanjutan dari pasal 4. Oke, ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab. Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi, di atas tahta, ada Tuhan yang memiliki buku ini yang disegel dengan 7 meterai, dan tidak ada yang bisa membukanya. Dan Yohanes mulai menangis dan kemudian seorang penatua, dia menepuk bahu Yohanes dan berkata, lihat, ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu. Apa yang ada di tengah tahta? Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan sekarang lihatlah ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Jadi di tengah tahta Tuhan. Jadi kita lihat, ya, Tuhan duduk di tahta sebagai Raja, tapi di tengah tahtanya ada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang disembelih sejak bumi dijadikan. Dan dikatakan di sini dalam ayat 9. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu. Teman-teman, Anda tahu apa yang membuat kita tak bercacat? Tahukah Anda, apa yang membuat kita sempurna? Anda tahu, apa yang membuat kita tanpa noda? Tahukah Anda, apa yang membuat kita tanpa cacat? Adalah domba yang berharga, dan darahnya adalah darah Yesus Kristus. Teman-teman, mustahil untuk menjadi sempurna tanpa dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Ketika Anda membaca 6 pasal pertama kitab Roma, Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membenarkan diri kita sendiri. Jika kita ingin membuat diri kita benar, tidak ada yang bisa kita lakukan. Adalah mustahil. Mengapa? Karena Anda tidak dapat menebus dosa-dosa masa lalu Anda, kecuali Anda mati untuk itu, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita sempurna, kecuali Yesus Kristus datang dan membersihkan dan membasuh dosa-dosa kita. Jadi ketika kita, atau saya harus mengatakan 144.000, ketika mereka sempurna, sungguh, apa yang dimaksud? Ini mengacu pada poin bahwa mereka telah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Nah teman-teman, bukankah semua orang telah dibasuh oleh darah Yesus? Ya, tetapi mereka telah sampai pada titik dalam hidup mereka di mana mereka telah hidup sesuai dengan semua dispensasi Injil. Apakah Anda memahami saya? Ketika Anda lihat ke kitab Ibrani di pasal 11, itu berbicara tentang saksi-saksi iman yang hebat. Apakah Anda tahu itu? Dan kemudian berlanjut, dan di bagian paling akhir dikatakan bahwa mereka, tanpa kita, tidak dapat menjadi sempurna. Ada satu kelompok di akhir zaman yang akan mengiringi kedatangan Yesus yang kedua dan mereka akan melihat Yesus dengan mata kepala sendiri. Ini adalah 144.000. Tuhan sedang menunggu dengan kerinduan yang mendalam untuk melihat karakternya berkembang banyak dengan sempurna di dalam umatnya. Dan ketika itu terjadi, maka Dia akan datang dan mengambil mereka sebagai miliknya. 144.000 adalah kelompok khusus. Kelompok pertama yang secara sempurna memancarkan karakter Yesus, bagaimana? Hal itu dimulai di sana, dengan pembasuhan darah anak domba. Apakah Anda melihat itu? Jadi lihat, itu tidak berhenti di situ, dan kita akan melanjutkan ini. Tapi saya ingin kita kembali ke Wahyu pasal 7 ayat 4. Apalagi tentang 144.000? Wahyu pasal 7 ayat 4. Dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian saya ingin lanjut bersama Anda ke ayat 14. Ini juga mengacu pada 144.000. Wahyu pasal 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari apa? Dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kesusahan macam apa? Di mana dalam Wahyu pasal 7 ayat 1, para malaikat menahan keempat mata angin. Saat itulah di mana 7 malapetaka terakhir akan ditumpahkan, dan 144.000 akan melalui masa kesesakan besar. Yang dibicarakan dalam Daniel pasal 12 ayat 1, ketika Michael berdiri dan pintu kasihan ditutup. Akan ada masa kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan 144.000 akan melewatinya dan mereka tidak akan mati. Coba tebak, Henoh, Elia, mereka mewakili 144.000. Anda melihat itu? Kita memiliki angka-angka ini di seluruh kitab suci. Tetapi mereka akan keluar dari masa kesesakan besar. Mengapa? Karena di ayat 14, dikatakan, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam apa? Di dalam darah anak domba. Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Kita dibasuh dalam darahnya. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu pasal 1 dan ayat 5. Yesus Kristuslah yang membasuh dosa-dosa kita. Dialah yang membenarkan kita. Wahyu pasal 1 ayat 5. Lihatlah apa yang Alkitab katakan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya.
Pembasuhan ini sangat umum di seluruh kitab Wahyu. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 12 sekarang, Wahyu pasal 12 ayat 11. Bagaimana menjadi tanpa cacat, bagaimana menjadi pemenang. Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Teman-teman, orang-orang kudus telah menang oleh darah anak domba. Mereka telah disucikan dosa-dosanya. Inilah yang kita sebut pembenaran. Pembenaran. Ini satu titik waktu. Ketika kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita, Dia mengambil darahnya dan menghapus dosa-dosa kita. Itu adalah pembenaran. Tidak dengan apapun yang telah kita lakukan. Anda tidak bisa mengatakan, mengaku dosamu, itu yang membuat engkau masuk surga. Tidak. Tidak, itu bukan pekerjaan. Itu syarat untuk pembenaran, tapi tidak ada yang benar-benar bisa kita lakukan. Ya Tuhan, saya akan berjanji untuk hidup kudus setidaknya selama 10 hari ke depan, atau saya akan menjadi vegetarian. Atau saya akan memastikan saya pergi ke gereja dan cara grup mulai sekarang. Tidak, tidak ada yang bisa kita lakukan, agar Tuhan mengambil darahnya. Dan membasuh kita dan membuat kita bersih dari segala dosa kita. Hanya oleh kasih karunia-Nya dan oleh darahnya kita dibenarkan. Ya, kita harus percaya. Tetapi itu adalah kemampuan Yesus dan kemampuannya. Dan itu saja, teman-teman, ada kuasa di dalam darah anak domba. Apakah Anda melihat itu? Apa yang bisa membasuh dosaku? Tidak ada selain dari darah Yesus. Apa yang bisa membuat saya utuh kembali? Tidak ada selain dari darah Yesus. Sudahkah Dia membasuhmu dengan darahnya? Sudahkah Anda dibaptis baru di dalam Dia? Apakah dosa-dosa Anda telah dihapuskan? Jangan kira saya harus suci dulu baru bisa dibaptis. Teman-teman, bukan seperti itu. Apakah Anda sudah dibasuh? Sudahkah Anda mengakui dosa-dosa Anda? Sudahkah Anda meminta Tuhan untuk mengampuni Anda? Anda lihat itu? Apakah hidup Anda berbeda karena pembasuhan itu? Itu adalah hasil dari pembenaran dan pekerjaan penyucian atas hidup kita. Teman-teman, ya, Anda harus dapat melihat perbedaannya ketika Anda dibenarkan. Karena begitu Anda dibenarkan, Anda mulai disucikan, Anda dibasuh oleh darahnya. Dan kemudian setiap hari darah itu membuat kita bersih. Itu adalah proses dan pekerjaan penyucian, yang merupakan pekerjaan seumur hidup. Mari kita pergi ke Titus pasal 3 ayat 5, Titus pasal 3 ayat 5. Anda tahu, tentunya Anda tidak duduk di sana pagi ini, berpikir bahwa tidak apa-apa untuk terus berbuat dosa sampai Yesus datang, bukan? Ketika Anda menyatakan itu, apa yang sebenarnya Anda katakan adalah kuasa dosa lebih berkuasa daripada darah Yesus Kristus. Dan saya tidak berpikir orang Kristen yang waras akan berpikir bahwa dosa lebih berkuasa dari Yesus, tidak mungkin, bukan? Jika Yesus membasuh kita dengan darahnya, Dia memberi kita kekuatan untuk berhenti berbuat dosa. Karena kuasa Allah, lebih dari cukup dengan banyak yang tersisa, untuk membantu kita menjadi lebih dari pemenang. Titus pasal 3 ayat 5. Lihat ini, berbicara tentang permandian kelahiran kembali. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Anda tahu apa arti kata generasi itu? Itu adalah kelahiran baru, itu pertobatan. Itu adalah renovasi total dari dalam keluar, pemulihan. Itu adalah menciptakan kembali. Hal-hal lama sudah berlalu. Semua hal menjadi baru. Jadi seperti yang kita pelajari tadi malam, seperti yang kita pelajari pagi ini di sekolah Sabat. Dapatkah Anda mengetahui bahwa Anda telah dibasuh oleh darahnya? Ya, Anda akan memiliki pikiran baru, tabiat baru, kebiasaan baru, keinginan baru. Anda tahu, beberapa orang berkata, oh, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa seperti itu. Itu sebabnya saya tidak dibaptis. Masalahnya adalah Anda terlalu fokus pada diri sendiri. Jika itu benar-benar terserah Anda tidak akan pernah berubah. Karena kita mencintai dosa. Masalahnya adalah Anda belum menyerahkan hati Anda sepenuhnya kepada Yesus. Teman-teman, mengapa tidak mencobanya dan memberitahu Tuhan? Tuhan, saya akan membuka pintu hari ini, tidak ada syarat. Masuk dan tolong bantu saya,
Ubah saya dari dalam sampai keluar. Beberapa dari kita berbicara tentang kehidupan lama kita. Ketika kita menginginkan kehidupan yang lama seperti orang Israel. Mereka suka, ketika kami kembali ke Mesir, kita memiliki semua daun bawang, bawang bombay, dan mentimun untuk dimakan. Anda tahu, mereka menginginkan semua selera lama itu, pola makan lama. Dan banyak dari kita berkata, saya tidak tahu Tuhan. Jika saya bisa melakukan ini, saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi vegetarian. Saya tidak tahu apakah saya bisa makan daging bersih mulai sekarang. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar dapat memelihara hari Sabat atau tidak. Saya tidak tahu apakah saya bisa, dan kita terus dalam daftar panjang ini. Tentu saja kita tidak tahu karena Anda belum pernah mencobanya. Anda tidak pernah sepenuhnya menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus. Teman-teman, jika Anda benar-benar dibenarkan, Anda langsung memulai kehidupan penyucian. Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Teman-teman, tidak ada apapun, kecuali darah Yesus yang dapat menyelesaikannya. Tidak ada yang dapat tetapkan kita di jalan yang benar, untuk mengizinkan firman Tuhan mengubah kita, kecuali Yesus harus membasuh kita terlebih dahulu. 144.000 dalam hal ini, tidak ada bedanya dengan yang lain. Teman-teman, kita semua harus dibasuh oleh darah anak domba. Tetapi kita harus tumbuh sampai batas. Tuhan memberi kita kekuatan dari kekuatan ke kekuatan, tumbuh dalam rupanya. Tumbuh dalam gambarnya sampai hari Yesus Kristus. Teman-temanku, itu adalah penyucian. Tetapi perubahan tabiat dan pikiran itu diperlukan. Hanya darah Yesus yang dapat melakukannya. Mereka sempurna, mereka tidak bercela. Jadi, jika Anda ingin mulai bersiap untuk menjadi bagian dari grup itu, teman-teman, Anda harus tak bercacat juga. Ya, hari ini. Ya, saat ini juga, menit ini juga, Anda harus meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Anda harus meminta Dia untuk menyelubungi Anda dengan darahnya. Untuk membasuh Anda dengan darahnya dan membuat Anda bersih dan benar di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, 144.000 berhasil melalui kesesakan besar. Mungkin Tuhan menyemangati hidup Anda hari ini. Mungkin Dia sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi bagian dari 144.000. Karena mereka berhasil melalui masa kesesakan besar tanpa cacat. Apakah Anda tahu itu? Dan mungkin Dia membakar sampah dan kotoran dalam hidupmu. Semua yang bisa dibakar akan dibakar. Dan, mungkin Dia memberitahu Anda bahwa Dia yang mengendalikan pembakaran, hanya untuk mempersiapkan Anda menjadi bagian dari 144.000. Mungkin banyak dari kita yang mengalaminya, tidak banyak dari kita yang mengalami kesulitan sejauh ini di tahun 2020. Kita hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dari kita di mana kita menghadapi situasi dan perbedaan pendapat dan bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Kita belum pernah menghadapi ini di tahun-tahun sebelumnya. Dan, Anda tahu, sepertinya setiap tahun berlalu, semakin sulit bukan? Pencobaan tahun lalu berbeda dengan pencobaan tahun ini. Dan mungkin pencobaan telah datang dan mereka telah mengungkapkan lebih dalam versi gelap dari diri Anda. Pernahkah Anda tergoda untuk meninggalkan Tuhan? Untuk menyerahkan hal-hal agama ini dan berkata, saya sudah muak. Anda tahu, kita memiliki godaan ini. Dan kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan, apakah itu layak Tuhan? Saya ingin mengingatkan Anda, teman-teman, bahwa cobaan dan kesengsaraan yang kita lalui ini, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Apakah Anda tahu itu? Ia sedang mempersiapkan kita, dan mungkin Anda telah membangun pasir kita yang bergeser dan Anda telah jatuh dan menghancurkannya, tetapi belum terlambat. Adalah mungkin untuk kembali kepada Kristus hari ini. Teman-teman, tidak ada kekuatan yang lebih besar di bumi ini, dari kekuatan darah Kristus. Dia lebih dari mampu untuk menjaga Anda agar tidak jatuh. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan Dia berkata dalam Yudas 24:25, bahwa Dia memberi kita kekuatan itu sekarang dan selamanya untuk mencegah Anda jatuh. Bukan di masa depan, tetapi sekarang, hari ini, Dia mampu membuat Anda lebih dari pemenang.
Apa Anda percaya itu? Dia mampu mempersiapkan Anda untuk menjadi bagian dari 144.000. Dan inilah yang dikatakan Ellen White. Katanya, mari kita berjuang dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk berada di antara 144.000. Dan marilah kita melakukan semua yang kita bisa untuk membantu orang lain mendapatkan surga. Teman-teman, kita harus berjuang dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi bagian dari jumlah ini. Kita harus, hari ini. Saya tidak ingin melihat kematian, bukan? Saya tidak. Saya ingin menjadi bagian dari kekuatan elit itu. Saya ingin menjadi bagian dari kelompok yang akan melihat Yesus datang dengan mata kepala sendiri. Saya tidak ingin mati. Saya ingin menjadi pemenang. Dan saya tidak tahu apakah saya akan menjadi atau tidak. Dan itu adalah pilihan Tuhan. Dan tidak masalah siapa angka itu. Siapa yang akan membuat angka itu? Kita tidak tahu. Tapi saya ingin menjadi bagian darinya. Kita harus berjuang dengan semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, kekuatan itu tersedia untuk kita hari ini. Ini bukan milikmu. Ini adalah kekuatan dalam darah anak domba. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini. Selain kekuatan Tuhan, Dia memiliki kekuatan untuk mencegah Anda jatuh. Dia memiliki kuasa untuk mencegah Anda berbuat dosa. Dia memiliki kekuatan untuk mencegah Anda mengutuk. Dia memiliki kekuatan untuk mencegah Anda berbohong. Dia memiliki kekuatan untuk menjauhkan Anda dari pornografi. Dia memiliki kekuatan untuk mencegah Anda kehilangan kesabaran. Dia memiliki kekuatan untuk menjaga Anda dari kecurangan. Dia memiliki kekuatan untuk mencegah Anda merokok. Dia memiliki kekuatan untuk mencegah Anda mabuk. Dia memiliki kuasa untuk mencegah Anda melanggar hari Sabat. Dia memiliki kuasa dan kekuatan untuk memberi Anda keberanian untuk memutuskan hubungan dengan pasangan yang tidak seimbang. Dia memiliki kuasa atas iblis dan segala sesuatu yang iblis lemparkan kepada Anda. Dia memiliki kekuatan, teman-teman. Tetapi tanpa Dia Anda akan jatuh, karena kekuatan terbesar kedua di bumi ini adalah iblis. Apakah Anda memahami saya? Anda tidak dapat melawan iblis tanpa kekuatan terbesar di bumi ini, Anda akan gagal total. Tidak mungkin kamu bisa lari. Bahkan dari iblis di bumi ini, dia akan mengikutimu, teman-teman. Jadi tanpa kuasa darah Yesus Kristus, Anda akan jatuh. Tetapi 144.000, mereka berpegang pada Yesus melalui suka dan duka, tidak peduli cobaan apa yang datang di jalan mereka berpegang pada Yesus. Mereka berpegang pada firman-Nya dan firman itu dan Yesus sendiri memberi kita kuasa atas segala sesuatu yang dilemparkan iblis kepada kita. Jadi 144.000, mereka tanpa cacat, mereka dibasuh oleh darah anak domba dan mereka berdiri tanpa cacat, di hadapan takhta Allah. Teman-teman, apakah Anda mempercayainya? Mengapa tidak melangkah ke minggu baru ini dengan Yesus di sisi Anda? Mengapa tidak memperbarui perjanjian dengan Yesus hari ini dan membiarkan Dia menghapus dosa-dosa Anda? Beberapa dari kita berpikir bahwa Anda harus mengubah diri Anda sendiri, tetapi Anda hanya harus membiarkan Yesus masuk, teman-teman, berserah. Berikan hati dan hidup yang baru. Tepat ketika Anda tergoda untuk mengeluh tentang cobaan yang Anda alami, kecuali jika Anda mati. Saya tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk hari-hari terakhir. Dia membiarkan cobaan ini datang ke dalam hidup Anda. Dan Anda hanya bisa mengharapkannya menjadi lebih sulit. Mengapa? Karena pada akhirnya, akan ada masa kesulitan seperti yang belum pernah terjadi. Tidak ada cobaan yang Anda hadapi akan mempersiapkan Anda untuk itu, kecuali bahwa Tuhan sedang membangun Anda selangkah demi selangkah. Dan itu akan menjadi satu langkah di bawah, karena Anda telah belajar untuk mempercayainya di saat-saat pencobaan Anda. Di saat-saat Anda membutuhkan, di saat-saat kebingungan Anda. Karena Anda telah belajar untuk berpegang pada Tuhan. Bahwa ketika masa kesesakan besar datang dan keempat mata angin dilepaskan, dan malapetaka dicurahkan ke bumi, Anda masih berpegang pada Yesus. Ketakutan tidak membuat Anda meninggalkan Tuhan. Itu tidak menyebabkan Anda bersungut-sungut seperti yang dilakukan bangsa Israel dulu. Itu menyebabkan Anda memegangnya, bahkan lebih erat. Jadi teman-teman, apapun yang Anda alami hari ini, saya ingin mendorong Anda untuk memegang Dia. Jangan tinggalkan. Bahkan ketika Anda tergoda untuk berhenti dan mengeluh dan meragukan Tuhan dan tidak mempercayai janjinya, bertahanlah.
Jangan tinggalkan. Tahu bahwa Yesus ada tepat di samping Anda. Dan Dia akan menguatkan Anda jika Anda mau bertahan. Karena kita harus berjuang dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk menjadi bagian dari 144.000. Oh teman-teman, hari ini, Dia mengizinkan kita untuk diuji dan dicobai untuk alasan yang baik. Dan saya harap Anda akan melihat semuanya. Kita tidak tahu mengapa pandemi ini menimpa kita, tetapi Anda dapat mengetahui berkat-berkat yang datang darinya dalam hidup Anda sendiri. Pahami mengapa Tuhan mengizinkan ini. Anda tahu, saya mendengar kesaksian dari orang-orang yang mereka bagikan. Dan saya melihat mereka dan berkata, Anda adalah alasan mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini datang, karena mereka telah berdoa. Dan mereka telah melihat berkat yang datang darinya. Tahukah kamu, apakah doamu sudah terkabul di masa pandemi ini? Ketika Anda di lockdown dan diisolasi sendiri, apakah Tuhan menyertai Anda dan memberkati Anda serta menguatkan Anda? Pernahkah Anda melihat pertumbuhan dalam hidup Anda sendiri? Mungkin Dia membiarkan pandemi berlangsung sedikit lebih lama sehingga umatnya bisa siap. Kita dapat memahami tujuan dari pencobaan saat ini. Jadi Tuhan sedikit memanaskan suasana hari ini. Dia berkata, putraku, putriku, berpegangan, jangan lepaskan, karena saya sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Siapa yang akan menjadi bagian dari angka itu? Entahlah, tapi satu hal yang saya tahu, hari ini atas anugerah Tuhan, saya akan berusaha dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, untuk menjadi bagian dari angka itu. Teman-teman, mari berpegang teguh pada Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya, saat kita belajar di sekolah sabat kita, marilah kita membuatnya menjadi kegemaran kita. Mari kita menjadikannya fokus, menjadikannya biji mata kita, dan kemudian kita akan membiarkan Tuhan memutuskan. Biarkan konsekuensinya apa adanya. Hanya, mari kita memastikan bahwa kita melakukan bagian kita hari ini. Mari kita berdoa, Bapa di sorga, Tuhan, Engkau akan memiliki sekelompok orang di akhir zaman, yang akan memberikan pesan Injil dengan suara tertentu, dan mereka akan berdiri di hadapan tahta-Mu tanpa cacat Tuhan. Engkau telah menyelidiki kehidupan mereka. Mereka adalah buah sulung, Tuhan mereka akan mengiringi kedatangan Yesus yang kedua dan Bapa, saya ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Kami semua juga, bantu kami untuk berjuang hari ini. Bantu kami tidak bersantai dalam upaya kami, bantu kami untuk tidak lesu dan malas. Tetapi Tuhan bantu kami untuk tumbuh dari kekuatan ke kekuatan, dan Tuhan tolong kami untuk menjadi lebih dari pemenang hari ini. Saya berdoa semoga Engkau menyertai kami masing-masing dan tolong kami Tuhan bagi orang yang melalui pencobaan dan kesengsaraan dan iman mereka goyah. Saya berdoa agar Anda datang sekarang dan bahkan mendukung mereka. Dan membantu mereka untuk melihat firman-Mu. Dan ketika mereka memegang firman-Mu, Engkau akan menyertai mereka. Jadi Bapa, tolong bersama kami semua, tuntun kami sampai akhir itu. Kami ingin segera melihat-Mu datang di awan kemuliaan. Bantu kami untuk melakukan semua yang kami bisa hari ini, Bapa. Kami mencintai-Mu, dan kami rindu untuk melihat-Mu, bertatap muka suatu hari nanti. Ini adalah permohonan dan doa tulus kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, semoga Tuhan memberkati Anda. Semoga Tuhan besertamu. Semoga Tuhan membuat wajah bersinar pada Anda. Semoga kita diliputi oleh darah-Nya hari ini. Dan pada hari Sabat ini, marilah kita mendekat kepadanya dengan hati yang penuh keyakinan. Mengetahui bahwa Dia adalah setia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita, bahwa Dia akan menyelesaikannya sampai hari Yesus Kristus. Dan pada hari Sabat sore, saat kita merenungkan firman-Nya dan kita telah ditarik lebih dekat kepadanya dan Anda tahu, selama sah endah, kita memiliki doa bersatu di satu sisi, dan sekolah Sabat kita berjalan di sisi lain. Mari tetap sibuk dalam firman Tuhan. Mari kita coba, beberapa dari Anda belum bergabung. Coba saja dan temukan, saya tahu bahwa Anda akan menemukan persekutuan yang baik. Bagi yang tidak memiliki akses ke tautan itu, mari kita terus merenungkan firman-Nya. Mari kita terus menghabiskan waktu dalam firman-Nya. Mari kita pelajari bersama, dan semoga Tuhan memberkati Anda semua, sore hari ini. Kami memiliki ibadah matahari terbenam kami pada pukul 7. Kami memiliki pembicara yang sangat istimewa. Sekali lagi, salah satu pemuda kami, saya harap Anda diberkati dalam 2 minggu sebelumnya untuk renungan penutup kami.
Saya tahu saya terberkati, jadi saya ingin mendorong Anda untuk datang. Silakan bergabung dengan kami lagi. Jam 7. Saya tahu Anda tidak akan kecewa. Sampai saat itu, mari tetap dekat dengan Tuhan. Kami akan melihat Anda malam ini. Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat.